Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai produk spare part otomotif dari bahan komposit beserta proses manufakturnya yang disusun oleh kelompok 1 mata kuliah Teknologi Komposit kelas B. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri Fayel Febua Dasop dengan NIM 2018, Daniel dengan NIM 2009, Joseph Bona Nandito dengan NIM 1828, Ahmad Riki Priyadi dengan NIM 1925, dan Restu Putra Setiawan dengan NIM 2004. Adapun outline yang menjadi pembahasan kami kali ini yaitu yang pertama, latar belakang dan tujuan, yang kedua yaitu definisi komposit, yang ketiga yaitu definisi spare part otomotif, yang keempat yaitu contoh produk spare part otomotif dari bahan komposit, yang kelima yaitu kesimpulan dan referensi. Latar belakang. Pada zaman modern ini, perkembangan teknologi material berkembang sangat pesat. Salah satu material yang banyak digunakan karena memiliki banyak keunggulan adalah material komposit. Material komposit disukai karena relatif lebih ringan dibandingkan material baja dan juga kuat. Selain itu, material komposit juga lebih tahan karat. Penggunaan material komposit juga banyak diminati karena kemudahan fabrikasinya dan biaya fabrikasi yang relatif rendah. Hal ini menyebabkan khususnya industri otomotif memanfaatkan komposit sebagai komponen dasar pembuatan spare part mesin. Adapun tujuan yang pertama ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi komposit, yang kedua untuk memahami seberapa besar komposit berperan pada bidang otomotif, yang ketiga untuk memahami produk spare part apa saja yang terbuat dari komposit, dan yang keempat ialah untuk mengetahui proses manufaktur spare part otomotif dari komposit. Ya, saya akan menjelaskan apa itu komposit ya. Apa sih itu komposit? Jadi komposit adalah bahan yang dicampurkan dua atau lebih bahan dalam tahap yang berbeda. Oleh karena itu komposit bersifat heterogen. Komposit adalah material yang satu tahap berlaku sebagai sebuah penguatan terhadap tahap kedua. Tahap kedua disebut matriks. Umumnya dalam komposit terdapat bahan yang disebut sebagai matriks dan bahan penguat. Bahan matriks umumnya dapat berupa logam, polimer, keramik, karbon, dan karbon. Matriks dalam komposit berfungsi untuk mendistribusikan beban ke dalam seluruh material penguat komposit. Sifat matriks biasanya ulet atau ductile. Bahan penguat dalam komposit berperan untuk menahan beban yang diterima oleh material komposit. Sifat bahan penguat biasanya kaku dan tangguh. Bahan penguat yang umum digunakan selama ini adalah serat karbon, serat gelas, dan keramik. Baik, di sini saya lanjutkan dari rekan saya mengenai spare part. Spare part merupakan alat dalam alat teknik yang menjadi part mesin dan membentuk kesatuan unit mesin. Spare part ini digunakan untuk memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak pada kendaraan bermotor seperti mobil, motor, kendaraan listrik lainnya. Spare part terdiri dari berbagai macam komponen seperti mesin, sistem transisi, sistem rem, sistem dingin, dan lain sebagainya. Di mana spare part ini biasanya dapat ditemukan dan dapat diperjualbelikan di bengkel resmi, di toko suku cadang ataupun toko online. Ada beberapa komponen seperti oli, filter udara, dan busi yang perlu diganti secara berkala untuk perawatan kendaraan. Namun di samping itu juga ada komponen yang perlu diganti ketika rusak seperti kampas rem, kopling, dan shock breaker. Adapun pilihan spare part yang tepat sangat penting untuk memastikan kendaraan berfungsi dengan baik dan aman. Ada beberapa merek dan kualitas spare part yang berbeda di pasaran, sehingga penting untuk memilih spare part yang sesuai dengan merek dan model kendaraan serta berkualitas baik. Di mana di sini dijelaskan bahwa bidang otomotif juga telah banyak memanfaatkan komposit. Di antaranya ban kendaraan, spatboard, motor, part bodi kendaraan, spare part handle rem, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya mengenai spare part atau spare part
yang berbahan komposit. Pada poin keempat, kita akan membahas mengenai contoh produk spare part otomotif dari bahan komposit. Baik, untuk contoh produk spare part otomotif yang pertama yaitu ban kendaraan, di mana ban merupakan bagian dari kendaraan yang menutupi velg roda dan digunakan untuk melindungi roda dari aus dan kerusakan. Ban berfungsi untuk meningkatkan percepatan dan mempermudah pergerakan. Proses manufaktur dari ban kendaraan yaitu ban terbuat dari komposit, di mana dia berupa material penguat yang terbuat dari karbon hitam dan material matriksnya berupa karet vulkanisir. Untuk proses manufaktur ban kendaraan diawali dengan yang pertama, pencampuran bahan baku berupa karbon hitam dan karet sehingga membentuk senyawa karet. Selanjutnya, diberikan perlakuan panas untuk melunakkan struktur karet tadi. Lalu, struktur karet tadi yang telah lunak, lalu di rolling membentuk lembaran, lalu dibentuk secara spesifik membentuki dimensi roda. Selanjutnya yaitu tahap finishing dengan pemeriksaan visual apakah terdapat cacat atau tidak. Contoh dari produk spare part otomotif dari bahan komposit yang kedua adalah spatbor depan motor matic, di mana spatbor adalah salah satu komponen yang terdapat di dalam motor dan memiliki beberapa fungsi. Spatbor ini biasanya terletak di bagian depan dan belakang motor. Adanya spatbor dapat menjadi pelindung bagi penumpang maupun pengendara agar tidak terkena cipratan air. Spatbor atau fender motor matic dengan serat fiberglass yang digunakan sebagai kombinasi dari serat alami tersebut diterapkan dengan metode hybrid composite sebagai bahan penguat dari pembuatan produk spatbor atau fender. Kelebihan serat alami ini yaitu ringan dan mudah bahan bakunya terutama di negara Indonesia yang sangat melimpah. Salah satu serat alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan komposit adalah serat kelapa dan serat rami. Adapun proses pembuatan produk spatbor depan motor matic secara keseluruhan dilakukan secara manual atau dengan metode hand layup. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ialah untuk alat antara lain gunting, cutter, lem, gerinda, gelas plastik, gelas ukur, timbangan, pengaduk, amplas, kuas, spray gun, dan cetakan. Sedangkan bahan yang digunakan adalah serat gelas, serat alami rami, serat alami sabut kelapa, resin, katalis, talc, mirror glaze, dempul, spatbor, dan larutan NaOH. Langkah pertama ialah dengan merendam serat alami rami dan serat alami sabut kelapa ke dalam larutan 10% NaOH dalam waktu 2 jam. Setelah direndam, serat dibilas hingga benar-benar bersih, kemudian dikeringkan tanpa terpapar sinar matahari langsung. Setelah kering, sisir serat rami agar serat menjadi lurus, dilanjutkan dengan serat rami dianyam dengan menggunakan alat tenun. Selanjutnya, hasil anyaman serat dipotong sesuai ukuran spesimen. Lalu, dilanjutkan dengan membuat spesimen dengan menggunakan kaca sebagai alat cetak spesimen. Selanjutnya, melapisi dengan mirror glaze sampai 3 lapis, kemudian dikeringkan dan campuran resin katalis sebagai dasarnya. Kemudian menyusun urutan serat yang akan diuji, kemudian menutupnya kembali dengan kaca yang sudah dilapisi oleh mirror glaze. Penutup kaca diberi beban di atasnya supaya serat menempel dengan baik. Setelah itu didiamkan selama 24 jam, kemudian cetakan dibuka untuk dibuat pola spesimen sesuai standar yang ditentukan. Bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri, di mana model susunan A terdiri dari lapisan pertama yaitu rami anyam, lapisan kedua fiberglass, yang lapisan ketiga merupakan serat sabut kelapa acak. Susunan A ini disebut juga sebagai variasi SF, SR, SK. Sedangkan pada model susunan B, lapisan pertamanya ialah serat fiberglass, kedua rami anyam, dan yang ketiga ialah serat sabut kelapa, dan disebut juga dengan variasi SR, SF, dan SK. Selanjutnya ialah proses pembuatan cetakan atau molding. Pembuatan molding dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sisi depan dan sisi bagian belakang. Hal ini untuk memudahkan dalam pembuatan produk. Dalam proses pembuatan molding atau cetakan, dilakukan salah satu sisi terlebih dahulu dan dibatasi dengan spons yang direkatkan pada tengah badan spatbor.
Desain molding atau cetakan dibuat menyesuaikan dengan lekukan spatbor pada aslinya. Proses-proses yang dilakukan dalam pembuatan cetakan produk yaitu yang pertama pembersihan molding, yang kedua pelapisan molding dengan mirror glass, yang ketiga pelapisan resin, yang keempat pemberian serat, yang kelima pemotongan hasil pencetakan berlebih, yang keenam penyatuan sisi depan dan sisi belakang spatbor. Selanjutnya ialah tahap akhir atau finishing. Yang pertama ialah proses pendempulan, yang kedua proses epoksi atau cat dasar, yang ketiga ada proses pewarnaan, dan yang keempat adalah proses pemolesan. Setelah proses finishing dilakukan, selanjutnya dilakukan proses pengecatan. Proses ini merupakan proses bidang artistik atau visual, di mana bertujuan untuk melapisi produk yang telah dibuat dengan lapisan warna, sehingga produk kelihatan lebih indah dan menarik. Dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan, ada terdapat gambar before dan after. Itu gambar before itu sebelum dilakukan pengecatan, dan after itu setelah dilakukan pengecatan atau finishing. Nah, setelah dilakukan pembuatan spatbor itu, kemudian dibuat sebagai spesimen dan untuk dilakukan pengujian tarik dan pengujian impact. Dari hasil uji tarik, variasi SF, SR, SK diperoleh ke hasil kekuatan tarik rata-rata tertinggi, yaitu pada variasi SF, SR, SK sebesar 47,67 MPa, sedangkan pada variasi SR, SF, SK sebesar 35,59 MPa. Dan untuk hasil kuat impaknya, hasil rata-rata tertinggi pada variasi SR, SF, SK sebesar 0,0141 Joule per milimeter kuadrat, sedangkan pada variasi SF, SR, SK sebesar 0,01226 Joule per milimeter kuadrat. Jika dibandingkan dengan spakbor pada umumnya yang terbuat dari polipropilen, nilai kuat tariknya sebesar 34 MPa, sehingga jika dibandingkan antara spakbor dengan bahan dasar komposit dengan bahan dasar pada umumnya yaitu polipropilen, yaitu dari kuat tariknya menghasilkan bahwa spatbor dengan bahan komposit ini memiliki nilai kuat tarik yang lebih tinggi, sehingga layak untuk dikomersialkan dan diperbanyakan. Next. Spare part bodi kendaraan. Spare part bodi kendaraan biasa terbuat dari bahan komposit fiberglass, yang dimana memiliki keuntungan anti karat, lebih tahan benturan, mudah dibentuk, dan apabila rusak akan mudah diperbaiki, dan juga lebih ringan. Komposit fiberglass biasa terbuat dari antara resin dan juga serat fiber. Pada proses manufaktur spare part bodi kendaraan, pertama diawali dengan proses pencampuran bahan, yaitu pencampuran resin dengan katalis. Resin yang digunakan yaitu dengan jenis unsaturated polyester resin tak jenuh. Untuk fungsi resin sendiri yaitu untuk mengikat semua bahan yang dicampur. Sedangkan untuk katalis berfungsi sebagai katalisator agar resin lebih cepat mengeras. Dan juga katalis yang digunakan yaitu dengan nama etil ketone peroksida atau disingkat MEKPO. Selanjutnya yaitu cetakan dilapisi campuran dasar. Campuran dasar ini yang dimaksud adalah campuran resin dengan katalis. Lalu langkah ketiga yaitu serat gelas diletakkan di atas campuran dasar dan dilapisi kembali dengan campuran dasar. Nah, hal ini dilakukan agar campuran dasar awal terlapisi kembali dengan serat gelas. Serat gelas ini berfungsi sebagai dasar dari adonan dasar fiberglass sehingga fiberglass menjadi kuat dan tidak getas. Lanjut lagi terakhir yaitu adalah proses pengeringan hingga mengeras, dan terakhir dilakukan penghalusan pada permukaan. Lanjutkan dari teman saya mengenai spare part handle rem. Saya amat pribadi dengan 333 di mana spare part handle rem ini merupakan salah satu perantara yang digunakan untuk mematikan atau menutup laju sepeda motor menggunakan pedal atau tuas. Prinsip kerja dari sistem rem yaitu dengan memanfaatkan gesekan antara dua benda, yang satu berputar dan satu lagi diam. Ketika gesekan terjadi, otomatis RPM benda yang berputar
akan berkurang dan hasilnya akan menghasilkan panas dan akan terbentuk pada gesekan tersebut. Jadi pada spare part Helder rem berpenguat serat sabut kelapa ini digunakan proses manufaktur dengan proses-proses berikut. Yang pertama, menyiapkan bahan-bahan seperti resin, katalis, dan serat sabut kelapa. Katalis yang digunakan sebesar 5% dan resin sebesar 90%. Kemudian resin, katalis, dan serat sabut kelapa tadi diaduk, kemudian dipotong-potong pada suatu wadah. Setelah tercampur, maka dituangkan katalis, serat sabut kelapa, dan resin ini pada cetakan silikon rubber. Jadi sebelum proses pembuatan handle rem menggunakan ketiga bahan ini, dilakukan proses pembuatan cetakan berbentuk handle rem menggunakan silikon rubber. Setelah proses pemasukan ketiga bahan tersebut ke cetakan silikon rubber, dikeringkan kurang lebih di 3-5 jam, dan handle rem dari komposit berpenguat sabut kelapa telah selesai. Dari hasil yang diperoleh dan menggunakan spesimen handle rem ini digunakan uji tarik dan dihasilkan kekuatan tarik sebesar 27,24 megapascal dengan perolehan katalis yang digunakan sebesar 5% dan resin 90%. Kemudian kekuatan luluk yang diperoleh sebesar 9,73 megapascal dari katalis sebesar 5% dan resin 95%. Dari hasil yang diperoleh masih belum memenuhi standar dari handle rem sebenarnya, yaitu sebesar 8-12 kg force, atau pada handle rem mobil sebesar 20-30 kg force. Jadi handle rem yang digunakan yang dibuat dengan serat sabut kelapa ini masih belum memenuhi standar yang ada. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan HUD dan side panel mobil. Jadi proses manufakturnya itu, yang pertama ada persiapan bahan baku. Proses dimulai dengan mempersiapkan bahan baku yaitu serat kaca e-glass dan resin epoksi. Serat kaca e-glass biasanya dipotong menjadi panjang yang dibutuhkan dan diatur menjadi lapisan-lapisan, sedangkan resin epoksi dipersiapkan dalam bentuk cair. Lalu ada pembuatan mold. Setelah bahan baku siap, langkah selanjutnya adalah pembuatan mold atau cetakan untuk kap mesin mobil. Mold dibuat sesuai dengan desain yang diinginkan, dan biasa terdiri dari bagian atas dan bawah yang dapat dibuka dan ditutup. Selanjutnya ada penyusunan lapisan serat kaca. Setelah mold selesai, serat kaca e-glass yang telah dipotong dan disusun dalam lapisan-lapisan dimasukkan ke dalam mold. Lapisan-lapisan serat kaca kemudian diatur dan dipadatkan dengan menggunakan alat khusus. Lalu ada pencampuran resin epoksi. Resin epoksi dicampur dengan hardener atau pengeras sesuai dengan rasio yang ditentukan. Pengeras digunakan untuk membuat resin epoksi mengeras dan menjadi keras. Lalu ada aplikasi resin epoksi. Resin epoksi yang telah dicampur dengan pengeras kemudian diaplikasikan ke atas serat kaca yang telah disusun dalam mold. Resin epoksi diaplikasikan dengan menggunakan sikat atau roll khusus. Lalu ada pengeringan dan pengerasan. Setelah resin epoksi diaplikasikan, kap mesin mobil yang terbuat dari bahan komposit e-glass harus dikeringkan dan dikeraskan. Proses pengeringan dan pengerasan dapat dilakukan dengan cara alami atau dengan menggunakan oven khusus. Lalu ada finishing. Setelah kap mesin mobil telah dikeringkan dan diuji kualitasnya, langkah terakhir adalah finishing. Finishing meliputi proses pembersihan, penghalusan permukaan kap mesin mobil, serta pemberian lapisan pelindung untuk membuat kap mesin mobil tahan terhadap cuaca dan lingkungan yang keras. Lalu ada beberapa pengujian yang bisa dilakukan untuk mengevaluasi kualitas kap mesin mobil yang menggunakan material komposit tipe e-glass, yaitu pertama adalah pengujian kekuatan tarik dan lentur. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan bahan komposit terhadap gaya tarik dan lentur. Pengujian menggunakan standar ASTM D638 dan ASTM D790. Lalu pengujian ketahanan terhadap getaran. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa tahan kap mesin mobil
terhadap getaran yang dihasilkan oleh mesin kendaraan yang saat berjalan. Pengujian ini menggunakan standar SAE J1211. Lalu pengujian ketahanan terhadap korosi. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa tahan kap mesin mobil terhadap korosi yang disebabkan oleh lingkungan yang keras, seperti cuaca atau paparan bahan kimia. Pengujian ini dilakukan dengan standar JIS D0205. Lalu pengujian ketahanan terhadap suhu dan api. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa tahan kap mesin mobil terhadap suhu tinggi dan api. Pengujian ini menggunakan standar FMVSS 302. Ada pengujian ketahanan terhadap kelembapan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa tahan kap mesin mobil terhadap kelembapan. Pengujian ini mengukur seberapa cepat bahan komposit menyerap kelembapan dan dampaknya pada kekuatan bahan. Lalu komposit e-glass ini jika kita bandingkan dengan mild steel, dia memiliki tegangan ekuivalen maksimum yang lebih tinggi, yaitu sekitar 700-800 MPa, sementara mild steel memiliki tegangan ekuivalen maksimum sekitar 400-500. Oleh karena itu, komposit e-glass memiliki kekuatan yang lebih besar daripada mild steel, yang dapat memberikan keuntungan dalam hal keamanan dan kinerja pada aplikasi seperti kap mesin mobil. Lalu tegangan izin pada komposit e-glass juga umumnya lebih tinggi daripada mild steel. Komposit e-glass memiliki tegangan izin sekitar 400-500 MPa, sedangkan mild steel memiliki tegangan izin sekitar 200-250 MPa. Hal ini juga menjadikan komposit e-glass lebih kuat daripada mild steel yang dapat memberikan keuntungan dalam hal kekuatan ketahanan pada aplikasi seperti kap mesin mobil. Selain itu, komposit e-glass juga memiliki keunggulan dalam hal kekuatan terhadap korosi dan kelebihan berat dibandingkan mild steel. Adapun kesimpulan yang dapat diambil ialah yang pertama, komposit yaitu gabungan dari dua atau lebih material yang terdiri dari penguat dan matriks yang nantinya akan menghasilkan sifat mekanik baru yang lebih baik sesuai dengan keinginan. Komposit juga dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu polymer matrix composite atau PMC, metal matrix composite atau MMC, dan ceramic matrix composite atau CMC. Yang kedua ialah pada bidang otomotif, komposit sangat diperlukan karena relatif lebih ringan dan kuat dibandingkan material baja. Selain itu, material komposit juga lebih tahan karat dan tahan aus. Kesimpulan yang ketiga ialah adapun produk spare part otomotif dari bahan komposit antara lain ban kendaraan, spakbor depan motor matic, bodi plastik, handle rem, serta hood dan side panel mobil. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.